semuanya, selamat datang kembali ya di channel saya Fahrizal Rajab. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman, saya ingin membagikan tips ya teman-teman, atau membagikan pengalaman, khususnya pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang di kandang burung saya sendiri ya. Jadi untuk video ini saat ini atau video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang pejantan muda. Jantan muda ya, intinya jantan muda ini. Kebetulan beberapa bulan atau bulan lalu gitu, saya membeli burung kenari seri F1 YS ya teman-teman. Saya beli dengan kondisi gacor, jantan muda gacor, usia sekitar 9 atau 10 bulanan lah gitu. Kebetulan di pemilik pertama itu kan baru gacor aja ya teman-teman. Nah, di tempat saya, karena saya ingin menggunakan untuk pejantan, jadi kemarin saya setting untuk agak sedikit lebih tinggi ya birahinya, supaya biar cepet nyerek. Di video saya sebelumnya itu pernah saya bahas pejantan-pejantan saya. Nah, salah satunya yang seri F1 itu, karena waktu itu pas saya beli memang kondisinya baru gacor, jadi belum pernah sama sekali ya dipakai untuk pejantan. Nah, yang mau saya bagikan sekarang teman-teman, tipsnya ini tentang perawatan yang saya lakukan dari pejantan muda yang speknya sudah gacor sampai saya buat ngerek, dan alhamdulillahnya itu kemarin sudah isi ya teman-teman. Dan mungkin video kawinnya juga pernah saya upload itu di video short YouTube saya. Itu ada pas lagi kawinnya. Dan beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari itu, saya cek betina yang dikawin sama pejantan itu, alhamdulillah tuh ngisi gitu. Nah, saya merasa senang gitu kan, karena kebanyakan dari peternak kenari, pejantan isi itu pasti yang diharapkan seluruh peternak burung kenari gitu kan. Dari segi apapun, walaupun cuman itu lokal atau AF atau seri F1, wah, terkadang kalau yang burung imporan itu pasti akan lebih seneng kalau burung yang dibelinya jadi pejantan isi. Jadi kemarin, nah ini burungnya ada di belakang saya ini ya teman-teman. Wah, tempatnya agak sempit ini. Memang sempit sih. Nah, ini teman-teman, gimana menurut teman-teman? Dilihat dari segi posturnya, warnanya sih gelap ya, tapi ini ada warna corak seperti kayak warna putih gitu. Di ekornya ini ada, di selap ekornya ini. Nah, ini kan udah, kalau dari tadi kelihatan tuh warna putihnya di ekornya. Ini F1 ya teman-teman. Nah, pejantan muda, warna ini karena nggak betina aja ini di depannya tuh, jadi birahinya masih tinggi. Oke, kita taruh lagi ya. Jadi kemarin teman-teman, pas saya dapat burung ini, kebetulan saya biarkan dulu lah supaya adaptasi di tempat saya, karena kan saya belinya dari Semarang ini. Ini ringnya ring peternak salah satu di Jogja, itu saya kurang tahu namanya.
Nah begitu sampai di sini itu saya biarkan adaptasi terlebih dahulu. Saya taruh di kandang kotak. Saya pengen lihat gacornya seperti apa, terus dari segi gerak geriknya gitu kan. Nah yang saya perlu perhatikan itu kan pejantan gacor itu kan kadang belum tentu ya mau ngawin ya. Apalagi ini jantan muda ya teman-teman. Jantan muda itu maksudnya belum pernah buat kawin sama sekali ya, alias bujang. Nah bujang perjaka lah gitu, masih perjaka, jadi masih belajar ngawinnya itu. Nah itu tahap awalannya itu saya lihat dari gacornya dulu. Begitu gacornya udah enak, wah gacor enak. Nah pakannya saya bikin yang agak sedikit tinggi lah, tapi jangan langsung terlalu tinggi ya. Kalau pakan yang dimaksud tinggi itu mungkin lebih banyak campuran bijiannya gitu kan. Terus saya kasih telur puyuh, embun, jemur. Nah itu sekitar 1 minggu itu. 1 minggu saya kondisikan seperti itu ya teman-teman. Jadi telur puyuh tapi nggak setiap hari saya telur puyuh, itu paling 2 hari 3 hari sekali tuh saya kasih selang-seling jagung, sayur. Kalau pakannya sendiri bijiannya saya ini bukan full plastik ya teman-teman. Ini kemarin saya oplos. Ini saya kemarin menggunakan plastik ini satu. Terus saya tambahkan gold coin sama apa ya? Oh enggak, itu doang. Berarti plastik 1 kaleng, gold coin 1. Sama saya bikin bijian yang kiloan itu loh. Jadi bijian pakan kiloan Canarysid itu saya cuci bersih, kering, jemur. Saya campurkan, tambahkan ke ini. Jadi kurang lebih kalau perbandingannya jadinya 3 kayak gini lah, 3 kaleng lah. Nggak terlalu banyak sih campuran yang Canarysydnya tadi. Sama niger dan biji sawi itu saya tambahkan sedikit-sedikit. Oke, kalau pakan ini ya teman-teman saya ngulangin. Dari segi vitamin, nah awal mula saya belum menggunakan vitamin karena kan pengen murni alami lah gitu. Tapi karena saya pikir kan ini jantan muda ya, saya tambahkan ini teman-teman. Apa kelihatan kan? Ini tuh Canary Post. Canary Post itu vitamin untuk induk burung kanari, mempertinggi fertilitas pejantan dan betina, serta meningkatkan daya tetas telur. Ini sebenarnya bagus ya, memang bagus sih, bukan sebenarnya, untuk pejantan yang mau dikawinkan sama betina yang mau dikawinkan. Jadi kemarin saya ada 2 kali percobaan. Di minggu pertama itu begitu ngerek langsung saya tempel sama betina. Betinanya itu kalau bisa dicariin yang udah indukan ya teman-teman, jangan yang masih perawan ting-ting. Kalau masih perawan ting-ting susah untuk setting-settingnya itu. Mendingan kalau teman-teman punya indukan, lebih enak pakai yang indukan. Jadi yang indukan sudah siap, udah botol gitu kan. Teman-teman tempel nih sama pejantan yang baru ini sekitar 2-3 hari, embun bareng, jemun bareng gitu kan. Nah nanti pasti kan jantannya gacorin tuh, udah berani gacorin. Nah setelah beberapa hari, 2-3 hari, nah itu ini dibarengin ya teman-teman. Kalau saya ya ini di kandang saya pakai ini, saya Canary Post. Jadi selama penjodohan saya pakai itu Canary Post, nggak pakai yang lain-lain, saya cuma pakai itu vitamin itu. Terus coba masukin jadi satu, jadi bakal jantan betinanya dijadiin satu ya, sama kandang ini dijadiin satu, dimasukin betinanya. Nah didiemin dulu. Biasanya awal mula kalau lagi ketemu itu pasti akan berantem ya teman-teman. Nah karena jantannya baru, nah, terus betinanya mungkin juga ngelihatnya baru juga, belum pernah PDKT lah kalau dia anggap orang itu.
pasti rata-rata berantem, tapi itu cuma sebentar. Yang penting intinya di dalam penjodohan itu, kalau saya pribadi, kita harus bisa melihat birahi dari si jantan dan betinanya. Cara ngelihatnya dari apanya gitu. Jantan itu kalau udah gacor, ngerek itu maksudnya gacor bunyi gitu. Terus apa kayak ngotot gitu loh teman-teman, kayak mau nyerang gitulah. Terus betinanya pen minimal udah botol ya teman-teman, udah botol, terus usia udah siap, nggak ngelemak tapi ya. Itu kalau udah digacorin pasti dia akan nungging. Itu pasti itu, apalagi udah sering dijodohin terus, pasti lebih gampang. Karena kemarin saya ini pejantan ini yang F1 ini, saya itu pakai betina ada 2. Jadi yang pertama itu warna putih, yang terakhir yang hijau ini. Yang putih itu gampang banget nunggingnya ya, memang saya sengaja nyari yang gampang nunggingnya buat ngelatih. Ternyata kan memang benar ya, jantan muda itu belum belajar ngawin ya. Jadi masih gimana ya, ya kayak halnya kita lah kalau masih belajar gitu kan, menerke atau apa ya, ngepasin lah gitu kan, masih agak susah gitu di pas perkawinannya itu. Jadi sering wah naik tapi jatuh, terus belum tahu caranya gitu. Nah kayak gitulah, nanti teman-teman pasti akan ngalamin. Kalau misalkan punya pejantan muda yang baru yang belajar ngawin, apalagi size besar ya, burung-burung size besar itu bikin birahinya itu agak sedikit PR lah kalau menurut saya gitu loh. Makanya kan saya pas di tips untuk peternak burung kenari itu menyarankan supaya apa teman-teman, nyari calon indukan yang lokal tapi yang standar ya, jangan yang lokal yang size-nya yes ada juga, tapi jangan yang kayak gitu juga gitu kan, tapi nyari lokal yang standar aja, karena kan untuk belajar gitu. Jadi kemarin itu pas perdana ngawin teman-teman, pejantan ini dengan apa yang saya rutinkan setiap hari perawatannya gitu ya, itu alhamdulillah kemarin saya center ngisi telurnya itu. Jadi perawatannya minimal itu ya teman-teman, untuk jantan muda itu ya posisi gacor ya. Nah kalau udah posisi gacor itu kita tinggal bikin ngereknya, itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya untuk pejantan biar bisa kawin, jantan muda itu sering dilakukan pengembunan penyemburan gitu kan ya, kasih pakannya telur puyuh, pakan bijian dibikin sedikit agak tinggi gitu. Tapi jangan terlalu langsung tinggi banget ya, jadi harus pelan-pelan bertahap gitu. Takutnya nanti bukannya ngerek tapi malah ambrol bulunya. Jadi mungkin itu teman-teman kemarin yang saya praktekkan, yang saya lakukan ya dengan pejantan baru ini, itu seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman mau mempelajarinya sambil memperhatikan gitu kan, pasti lama-lama oh ini tahu nih settingnya kayak gini gitu. Karena di setiap burung itu punya settingan masing-masing ya teman-teman, walaupun itu pejantan ataupun buat lapangan itu punya settingan masing-masing. Jadi mungkin baru itu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung inbox atau komentar aja, nanti pasti akan insyaallah kita akan saling berbagi ya. Dan mungkin buat yang para senior kalau misalkan ada yang salah dengan apa yang saya lakukan ya mohon ditegur
ditegur atau mungkin dikasih masukan ya, karena kita juga sama-sama masih belajar. Dan saya akan berbagi setiap apa yang saya dapatkan, ilmu-ilmu di burung kenari. Dan tetap semangat ya buat teman-teman, buat ternak burung kenari dimanapun. Anggap beternak itu adalah sebagian dari halnya seperti kita merawat anak kita ya. Kita memberikan kasih sayang, pakan yang enak, tempat yang enak, insya Allah makhluk hidup kalau kita perlakukan seperti itu secara tidak sadar itu akan memberikan kepuasan bagi majikannya lah. Jadi cukup sekian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube saya Fahrizal Rajab. Sukses selalu buat teman-teman peternak burung kenari yang ada di seluruh Indonesia. Salam sukses.